that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make sure of. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. Oh, you have found my word in you. I found my identity. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. Oh, you have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, yes, I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, yes, I believe in you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa baiknya, karena kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan
Dan terlebih dahulu kita akan berdoa, dan seperti biasanya saya akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menyaksikan online ibadah online pada pagi hari ini. Hamba berdoa Allah memberkati kehidupan mereka, memberkati orang tua mereka. Anak-anak ini hidup di dalam rencana Allah yang besar dan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, di dalam kita melangkah menjalani kehidupan ini, kita dikuatkan, kita disegarkan, kita diberikan keteguhan, dan kita mampu melewati hari-hari yang saat ini mungkin kita sedang dalam pergumulan, kita sedang di dalam menghadapi suatu masalah, tapi yakin dan percaya seperti firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pelajaran hidup di balik badai. Coba sama-sama dengan saya katakan, pelajaran hidup di balik badai. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita semua sudah tahu apa itu badai. Badai itu adalah tiupan angin kencang yang bisa memporak-porandakan rumah, bisa memporak-porandakan taman, bisa memporak-porandakan gedung, dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu adalah badai yang sesungguhnya. Nah, bahkan di dunia ini, di negara-negara lain, badai itu mempunyai nama, saudara-saudara ya. Saya catat di sini ada beberapa nama badai yang sering atau dikenal luas oleh banyak orang. Ada yang disebut dengan badai Katrina, ada yang disebut dengan badai Caroline, ada yang disebut dengan badai Yolanda, badai Sandy, badai Ophelia, dan lain sebagainya. Nah, coba saudara perhatikan bahwa badai ini memiliki nama-nama yang luar biasa ya. Tetapi ketika datang, maka badai ini tidak bisa dihindari, saudara-saudara ya. Artinya kalau badai menerjang, dia menyikat atau dia menyapu bersih semua apa yang dilewati oleh badai ini, saudara-saudara. Nah, tapi ingat, dengan badai ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka orang sering mengkonotasikan ya. Orang sering menyamakan badai itu dengan namanya masalah kehidupan. Makanya kadang-kala orang bilang begini, aduh, kita sedang mendapat badai. Nah, kita sedang diterpa oleh badai dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks sekarang ini, kita mendengar orang berkata bahwa dunia sedang diterpa oleh badai COVID-19. Dunia sedang diterpa oleh badai krisis. Seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks saat ini kalau kita berkata badai, maka itu akan berbicara tentang krisis, saudara-saudara. Badai itu berbicara tentang problema kehidupan. Badai itu berbicara tentang masalah kehidupan. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di balik badai-badai kehidupan yang kita alami, di balik badai kehidupan yang sedang kita rasakan saat ini, di balik badai kehidupan yang sedang menerjang kehidupan manusia, sebenarnya Allah, Tuhan, bisa berbicara di dalam badai, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Ayub ya. Ayub pasal yang ke-38 ayat 1.
Saudara perhatikan ya, Ayub 38 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan bisa berbicara, bisa menjawab manusia dari dalam badai. Artinya, kalau kita sedang mengalami krisis saat ini, kalau kita sedang mengalami masalah-masalah yang berat saat ini, kalau kita sedang diterpa badai dalam tanda kutip pada saat ini, maka saya yakin dan percaya Allah bisa berbicara kepada kita lewat badai tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa berbicara melalui badai tersebut dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Pelajaran-pelajaran penting apa yang bisa kita ambil ketika kita sedang menghadapi badai. Atau ketika kita sedang berada di dalam badai. Masalah, krisis, persoalan. Pelajaran penting apa yang bisa kita ambil? Kita mungkin berkata begini, oh Pak Pendeta, saya sudah sulit sekali untuk keluar dari badai kehidupan. Saya sulit sekali menghadapi badai kehidupan ini. Saya tidak mampu lagi dan lain sebagainya. Banyak kali atau mungkin banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita katakan tentang persoalan, tentang badai, tentang krisis, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, dan seolah-olah bahwa kita sudah tidak berdaya untuk menghadapinya. Tetapi pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini untuk memberikan dorongan kepada kita semua. Sekalipun kita sedang menghadapi badai, maka kita akan melihat sesungguhnya Allah sedang mengatakan apa kepada kita. Firman Tuhan sedang mengajarkan apa kepada kita lewat badai-badai kehidupan yang kita alami, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Saudara, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi paling tidak saya akan membacakan beberapa ayat saja. Saudara perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, kita barusan membaca beberapa ayat yang sedang menceritakan bagaimana murid-murid dan Tuhan Yesus sedang berada di dalam sebuah perahu dan mereka sedang berlayar menuju ke seberang. Tiba-tiba datanglah taufan yang dahsyat, datanglah badai yang kencang, kemudian badai ini menerjang perahu mereka. Dan firman Tuhan katakan perahu mereka mulai penuh dengan air. Kemudian mereka mulai panik dan ketakutan. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa murid-murid ini sedang mengalami badai, sedang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin sama dengan yang kita alami saat ini. Kita punya perahu bangsa Indonesia saat ini sedang diterjang oleh badai COVID-19. Kita punya negara saat ini sedang diterjang oleh badai krisis. Kita punya kehidupan saat ini, rumah tangga. Mungkin saudara punya perusahaan, mungkin saudara punya usaha dan lain sebagainya sedang diterpa oleh badai, sedang diterjang oleh badai. Dan kita semua mungkin seperti murid-murid yang ada dalam perahu, kita sudah mulai kelabakan, kita sudah mulai ketakutan, kita sudah mulai panik karena kita tidak tahu harus berbuat bagaimana. Sudah mulai goyang kiri, goyang kanan, terombang-ambing dan lain sebagainya, sehingga saudara-saudara membuat kita semakin terpuruk, saudara-saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan?
ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang diterjang oleh badai dan perahu mereka mulai oleng, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Jadi ketika badai datang menyerang perahu murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kemudian murid-murid pada kebingungan, tidak tahu harus mengatasinya bagaimana, dan mereka melihat Yesus, kemudian mereka membangunkan Yesus, dan yang menjadi persoalan murid-murid menuduh Yesus tidak peduli dengan mereka. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran pertama yang bisa kita ambil ketika kita diterpa oleh badai kehidupan, yaitu pertama, jangan menyalahkan Tuhan. Saudara, murid-murid ini mereka menuduh Yesus, mereka menyalahkan Yesus, mereka bilang begini, "Guru, kamu gak peduli kalau kita binasa." Saudara, saya tahu bahwa kenapa murid-murid menuduh Yesus, menyalahkan Yesus? Karena murid-murid ini sedang dalam kepanikan, sedang dalam suatu masalah yang besar. Karena mereka merasa kalau begitu tidak ada yang dapat menolong mereka, mereka pasti tenggelam. Sama dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita sedang diterpa badai yang besar, menerjang kehidupan kita, kemudian kita mulai panik, kita mulai merasa bahwa kita sudah tidak lagi bisa ada jalan keluar, dan kita mulai merasa bahwa jangan-jangan entar lagi saya ini akan kolaps, akan tenggelam, dan kita mulai menyalahkan orang lain, saudara-saudara. Kita mulai menyalahkan keluarga kita mulai menyalahkan istri kita mulai menyalahkan suami kita mulai menyalahkan saudara-saudara kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya. Saya kan orang yang sudah rajin beribadah. Saya kan adalah orang yang rajin melayani Tuhan. Kenapa ini datang kepada saya? Kenapa krisis ini menimpa saya? Kenapa badai ini menerjang kehidupan saya? Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, saya dikasih Tuhan, mari kita ambil pelajaran yang pertama. Ketika kita sedang diterjang oleh badai kehidupan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Tetap berpikir positif bahwa sesungguhnya peristiwa-peristiwa badai kehidupan yang datang menyerang kita, itu semua untuk menolong kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Pelajaran yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun ketika engkau sedang dilanda oleh badai kehidupan. Kita lihat pelajaran yang kedua, saudara. Nah, ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, soalnya dikasih Tuhan, ketika murid-murid ini membangunkan Tuhan Yesus, kemudian mereka menuduh bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Dan setelah mereka mengatakan demikian, kemudian Yesus menghardik angin itu. Yesus berkata kepada badai yang sedang menerjang mereka, "Diam, tenanglah." Dan firman Tuhan katakan, dalam seketika, dalam sekejap, maka badai tersebut menjadi reda. Artinya pelajaran kedua yang bisa kita ambil, kita mau katakan bahwa Tuhan bisa mengatasi badai. Kalau saudara saat ini sedang mengalami krisis yang berat, kalau saudara saat ini sedang ditimpa masalah yang berat, kalau saudara saat ini sedang mengalami badai kehidupan yang sangat berat dalam kehidupan saudara, percaya bahwa Yesus sanggup mengatasi badai hidup saudara. Percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Percaya bahwa di dalam kehidupan ini
Tuhan turut bekerja dan Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan selalu bersama dengan saudara ketika engkau dalam problema yang besar, ketika engkau sedang dilanda badai kehidupan. Yakin dan percaya, seperti badai pada waktu dihadapi oleh murid-murid, Yesus bisa mengatasinya. Demikian pula dengan badai yang kita hadapi. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasinya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Allah turut bekerja. Bahkan Yesus ikut campur tangan untuk mengatasi badai yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Dan saya percaya juga Yesus juga ikut campur tangan untuk mengatasi badai kehidupan, krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi badai kehidupan saudara. Kita lihat pelajaran yang ketiga, saudara. Nah, ketika ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow. Saudara, ketika Yesus meredakan badai tersebut, kemudian badai itu sudah reda, kemudian firman Tuhan katakan menjadi teduh. Laut itu sangat teduh sekali. Dan kemudian Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Nah, saya dikasih Tuhan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini, yaitu jangan biarkan iman kita goyah. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu tidak percaya? Yesus sudah mengatakan, mana imanmu? Yesus melihat bahwa dengan badai tersebut, iman murid-murid ini goyah. Iman murid-murid ini mulai tidak stabil, saudara-saudara. Padahal kalau kita baca ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya, sebelum cerita tentang Yesus meredakan angin ribut ini, Yesus sudah banyak mengadakan mujizat demi mujizat. Yesus menyembuhkan mertua Petrus, kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh, di mana pada waktu itu murid-murid hadir bersama dengan dia. Tapi ketika mereka diterpa oleh badai di pasal yang keempat, mereka kehilangan kendali. Yang selama ini Yesus ajarkan tentang bagaimana mereka harus percaya, tiba-tiba semuanya itu hilang dalam kehidupan daripada murid-muridnya. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar dari cerita ini. Prinsip apa yang bisa kita ambil, yaitu jangan biarkan badai kehidupan menggoyahkan iman saudara, tapi kita jadikan badai kehidupan untuk menguatkan iman saya dan saudara. Nah, saya dikasih Tuhan, kalau saudara pernah membaca kisah tentang Daud ketika dia datang dari sebuah pertempuran bersama dengan beberapa pasukan, dia masuk ke sebuah kota yang bernama Ziklag, dan firman Tuhan katakan Ziklag sudah dibakar habis. Kemudian Daud masuk, Daud mencari istri, pasukan-pasukan yang bersama dengan dia, orang-orang yang bersama dengan dia menyisir Ziklag. Mereka mencari kira-kira masih ada sanak saudara, istri, anak-anak di kota Ziklag. Tapi yang mereka temukan nol, tidak ada sama sekali. Kemudian orang-orang mulai menyalahkan Daud. Mereka katakan, Daud, kamu yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya ketika Daud sedang diterpa oleh masalah, ketika Daud sedang diterjang oleh badai yang membuat dia terjepit, yang membuat dia terdesak, seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, justru membuat Daud bukan imannya lemah, tapi justru membuat iman Daud semakin kuat dengan perkataan firman Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau sedang mengalami badai
badai kehidupan saat ini, kalau engkau sedang diterpa masalah yang besar saat ini, jangan biarkan dengan badai ini membuat imanmu lemah, membuat imanmu goyah, tapi justru jadikan badai kehidupan ini untuk semakin menguatkan iman kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi sudah yang dikasih Tuhan, nah, kita sudah belajar beberapa hal dari prinsip atau pelajaran yang bisa kita ambil di balik badai kehidupan. Nah, yang terakhir saudara, yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari di balik badai kehidupan, di balik krisis, di balik masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Mari kita lihat di ayat yang terakhir, Markus pasal 4 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, setelah Yesus meredahkan badai pada waktu itu, kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid, oh, di manakah imanmu? Kenapa kamu begitu tidak percaya? Kenapa kamu menjadi takut? Kemudian murid-murid mulai bertanya satu dengan yang lain. Di dalam hati mereka, bahkan mereka bertanya kepada sahabat-sahabat mereka. Mereka katakan, siapa sih sebenarnya orang ini? Siapa sih sebenarnya Yesus ini? Nah, sebenarnya pertanyaan ini, saudara-saudara, murid-murid lontarkan di antara sesama mereka. Mereka sebenarnya mau pingin lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, siapa Yesus sebenarnya. Nah, pelajaran keempat yang bisa kita ambil di balik masalah kehidupan, di balik badai kehidupan yang kita alami saat ini, kita mau belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam, saudara. Siapakah Dia sebenarnya? Kita jadi orang Kristen bukan cuma sekedar untuk datang beribadah saja. Bukan cuma sekedar dengar firman Tuhan saja. Tapi kita harus punya komitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh. Kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin mengenal siapa Yesus. Mengenal Dia secara dalam. Siapa Allah sebenarnya. Nah, kalau engkau tahu bahwa sesungguhnya di balik peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyakitkan, di balik peristiwa badai kehidupan, di balik peristiwa masalah-masalah, di balik krisis yang sedang kita hadapi saat ini, kita perlu belajar lebih dalam lagi siapa Yesus. Kita perlu lebih dalam lagi mengenal Dia secara pribadi. Nah, kalau kita mengenal Dia secara pribadi, kita akan lebih tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Makanya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, luar biasa saudara-saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kedekatan Daud dengan Tuhan membuat hidupnya tenang. Ada damai dan sukacita. Kedekatan saudara dengan Tuhan, mengenal Yesus lebih dalam, akan mendatangkan damai, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan sukacita yang dalam hidup saudara. Ayub juga saudara, dia juga berkata, dulu aku hanya mengenal Allah dari kata orang saja, tapi sekarang aku tahu siapa Allah yang sebenarnya. Ketika Ayub melewati badai yang begitu menyakitkan, badai yang begitu kuat menerjang kehidupan Ayub, dia mulai mengenal Allah yang sesungguhnya. Nah, saya yang diberkati Tuhan, kalau engkau saat ini sedang menghadapi masalah-masalah hidup, kalau saat ini engkau sedang diterjang oleh badai kehidupan yang besar, maka di balik itu kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang kedua, Tuhan bisa mengatasi badai yang sedang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, jangan biarkan iman kita goyah. Jangan biarkan karena ada badai
kemudian menggoyahkan iman kita. Justru dengan ada badai, iman kita semakin kuat, saudara. Yang keempat, dengan adanya badai, kita semakin kenal lebih dalam siapa Tuhan sebenarnya. Dengan adanya badai, kita lebih dalam lagi mengenal secara pribadi bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Nah, saya diberkati Tuhan. Saya berharap lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dikuatkan, diberikan keteguhan, dan saudara mengerti, dan saudara paham betul bahwa sesungguhnya di balik badai kehidupan ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang kita bisa pakai, yang bisa kita aplikasikan, bisa menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat kita semua. Jadi mari Bapak Ibu yang saat ini sedang di dalam masalah, sedang merasakan kekhawatiran, ketakutan, sudah sedang merasakan dilanda oleh badai kehidupan yang besar, sedang menghadapi masa-masa krisis, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami melihat badai yang sedang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Yesus sanggup mengatasinya. Dan pada pagi hari ini kami percaya juga bahwa badai yang kami hadapi, badai yang kami alami saat ini, krisis yang sedang menimpa bangsa kami, krisis yang sedang menimpa keluarga, perusahaan, usaha kami yakin dan percaya Yesus sanggup mengatasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, diberkatilah kami semua pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya diberkati Tuhan, kita sudah selesai dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya berdoa saudara tetap diberkati oleh Tuhan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nama Yesus yang dimuliakan dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, Dia yang